Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syahira, mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas tentang audit. Kalian tahu nggak sih audit itu apa? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang audit. Audit itu adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Data-data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng, apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Selain itu, data-data tadi dievaluasi kembali alasan terjadinya. Biasanya, audit dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan, baik dalam suatu perusahaan maupun perorangan. Saya ambil contoh, misalnya audit terhadap laporan keuangan pabrik tahu selama 1 tahun. Apakah modal yang dikeluarkan sesuai dengan ada yang di dalam catatan? Kalau ada catatan yang ganjil, hal tersebut akan diperiksa sedetail-detailnya. Ini dilakukan karena menyangkut untung dan rugi perusahaan tahu selama 1 tahun. Audit dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah audit umum, yang kedua adalah audit khusus. Jadi audit umum itu adalah usaha peninjauan kembali dan evaluasi yang dilakukan oleh auditor independen. Sedangkan audit khusus adalah pemeriksaan laporan keuangan dengan ruang lingkup yang terbatas. Misalnya, suatu perusahaan hendak melakukan audit terhadap divisi keuangan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Klasifikasi audit. Klasifikasi audit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, auditing eksternal. Yang kedua, auditing internal. Dan yang ketiga adalah auditing sektor publik. Nah, pengertiannya sendiri, auditing eksternal itu merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Sedangkan auditing internal yaitu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi aktivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan ditunjuk oleh manajemen organisasi itu sendiri. Yang ketiga, auditing sektor publik. Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, profesi akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam mengambil keputusan. Beberapa jenis diantaranya yaitu yang pertama jasa akuntan atau pembukuan, yang kedua jasa perpajakan, dan yang ketiga adalah jasa konsultasi manajemen. Hierarki kantor akuntansi publik. Nah, hierarki kantor akuntansi publik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah partner, yang kedua manajer, yang ketiga auditor senior, dan yang keempat auditor junior. Nah, pengertiannya sendiri, partner ini menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit. Nah, sedangkan manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen. Auditor senior. Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana. Selanjutnya, auditor junior. Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, ada jasa kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa audit laporan keuangan. Yang kedua, jasa audit khusus. Yang ketiga, jasa atestasi. Yang keempat, jasa review laporan keuangan. Yang kelima, jasa kompilasi laporan keuangan. Yang keenam, jasa konsultasi. Dan yang terakhir adalah jasa perpajakan. Sekian dari penjelasan saya Farah Syahira mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.